Apa yang terjadi apabila dokumen rahasia perusahaan, secret sauce perusahaan, ataupun gambar desain produk perusahaan bocor ke kompetitor? Mungkin itu jadi sebuah ketakutan yang sangat dalam ya bagi perusahaan. Kita coba menjaga sedemikian rupa proses selancar mungkin, tapi suatu ketika ada salah satu karyawan kita yang tanda kutip nakal gitu ya, mereka ingin cari uang tambahan di luar, dia jual rahasia perusahaan ke sana. Bagaimana perusahaan Bapak Ibu sekalian menjaga dokumen-dokumen di dalam perusahaan? Tentunya adanya sebuah centralized repository ataupun document management system itu sangat penting untuk menjaga keamanan dari dokumen-dokumen perusahaan, terutama dokumen-dokumen rahasia, dokumen sensitif, ataupun personal data dari setiap karyawan dan nasabah kita. Nah, kita mau sedikit cerita nih ya. Ada satu produk namanya DokuFlow DMS. Nah, DokuFlow DMS ini produk yang lumayan populer di market, biasa digunakan untuk mensupport beberapa aplikasi-aplikasi surrounding di sebuah perusahaan. Jadi seperti yang kita tahu, biasanya setiap perusahaan punya tim IT yang cukup besar, atau mereka biasanya beli beberapa produk dari vendor gitu ya. Jadi untuk mendukung proses bisnis, banyak aplikasi yang berjalan. Nah, pentingnya DokuFlow DMS ini perannya untuk menjaga setiap dokumen yang berjalan ataupun komunikasi antar aplikasi. Jadi untuk dokumen-dokumen terutama ya yang sensitif gitu, kita encrypt di dalam sistem, kemudian ada role based access controlnya. Jadi ibarat kalau kita simpen dokumen di brankas, di safe deposit box kayak di ruang kasana di perbankan, kan ada banyak prosesnya. Biasanya nasabah perlu ada pengajuan form dulu, perlu ada security check dulu, baru bisa dia datang ke safe deposit box-nya. Di dalam safe deposit box kita perlu masukin juga kode unik ataupun password dari depositnya. Jadi kita menjaga sebuah dokumen perusahaan itu seperti kita menjaga dokumen rahasia di deposit box. Nah, itu yang DokuFlow coba tawarkan. Nah, jadi dari yang pertama ada role based access control-nya. Jadi setiap user yang masuk ke dalam sistem itu kita batasi. Ada user yang bisa berbagi peran gitu ya. Misalnya dia user procurement dengan finance, perlu pembayaran sebuah project. Nah, mereka bisa berbagi dokumen, tapi nggak semuanya kita bagikan. Ada kita limit dari sisi folder ataupun dokumen levelnya. Ataupun untuk user yang satu divisi gitu ya, sama-sama finance dan manager finance, kita bisa batasi. Yang staff finance dia cuma bisa ngelihat dokumen-dokumen yang level rendah aja, yang rahasia kita hide dari dia. Selain ada role based, di DokuFlow juga kita tawarkan AES-256 encryption, di mana kita nge-encrypt data itu dalam 3 level, data blocks, files, dan data itu sendiri. Jadi kita ngejaga setiap dokumen yang disimpan itu aman. Nah, ada yang bertanya misalnya, gimana bandingin antara DMS dengan misalnya kita nyimpan dokumen di database gitu ya. Nah, itu tentunya akan berbeda. Karena kalau di database ada performance yang required-nya cukup tinggi, sedangkan kalau di DokuFlow kita bisa secara light dan udah bisa support gitu. Jadi secara benefit lebih praktis. Lalu yang ketiga, di DokuFlow juga kita punya feature namanya document retention dan watermark. Jadi kita ngejaga setiap dokumen-dokumen yang di dalam sistem itu tetap yang paling up to date. Lalu yang kedua, untuk dokumen-dokumen lama kita bisa singkirkan, bisa kita archive ataupun kita langsung delete permanen. Jadi ibarat kita lagi bersih-bersih galeri gitu ya. Jangan sampai yang lama-lama yang nggak penting itu jadi menghabiskan storage kayak gitu. Dan untuk watermark itu case paling dekat itu kita ada di sebuah company internasional gitu ya, perusahaan telco. Nah, mereka sangat concern terkait dokumen rahasia yang dijaga di sana. Mereka pengen setiap dokumen itu ada logo perusahaannya, ada NIK karyawannya, dan ada disclaimer-nya kalau ini dokumen ini dipergunakan untuk apa. Jadi ketika nanti ada bocor, tadi ada dokumen rahasia bocor ke kompetitor, ketahuan siapa yang membocorkan dokumen ini. Itu yang penting. Jadi di DokuFlow juga selain itu yang keempat ya, ada audit log-nya juga. Tadi pertama ada watermark-nya, yang kedua ada audit log-nya. Jadi kita tahu di dokumen bocor ketika kapan oleh siapa gitu. Jadi kita bisa jaga benar-benar sebuah dokumen rahasia perusahaan itu. Lalu yang kelima, di DokuFlow juga kita bisa ada workflow-nya juga. Jadi kalau misalnya untuk dokumen-dokumen tertentu, kayak misalnya tadi ada dokumen akta perusahaan misalnya perlu dipinjam oleh anak perusahaan kita untuk kebutuhan legalitas gitu ya. Nah, kita nggak mungkin dong kita kasih fisiknya gitu aja. Harus ada prosedur approval-nya dulu. Nah, di DokuFlow bisa.
kita bisa ada approvalnya dulu, kita kasih ke dia. Jadi ada trackingnya, statusnya seperti apa dokumen yang lagi dipinjam itu. Jadi kalau misalnya nanti amit-amit hilang dokumen rahasianya, kita bisa cari tahu siapa yang akan bertanggung jawab. Gitu. Oke, untuk feature yang keenam itu ada version control. Jadi di DokuFlow tadi ada dokumen-dokumen yang di retain, ada watermark, workflow approval gitu ya. Tentunya setiap dokumen yang disimpan kan nggak itu aja, pasti ada perubahannya. Ada kalau draft workflow kan kita ada revisinya gitu ya. Di DokuFlow kita maintain setiap version file itu satu persatu. Jadi kita bisa bandingin nantinya versi pertama, versi kedua, ketiga itu per file disimpan di dalam DokuFlow dengan secure. Kalau misalnya di perusahaan Bapak Ibu semua udah ada workflow tersendiri gitu ya, bisa nggak DokuFlow support ke sana? Bisa. Jadi nanti DokuFlow bisa tawarkan viewernya untuk dokumennya, dan yang kedua untuk version history perubahannya. Jadi nanti dalam workflow, misalnya ada aplikasi business process management gitu ya, atau ada workflow advance di perusahaan Bapak Ibu semuanya, ketika nge-save dokumen langsung ke save ke DokuFlow. Kalau misalnya mau di-view, bisa nge-view dari DokuFlow. Dan kalau mau ada perubahan, version historinya juga disimpan di DokuFlow. Jadi benar-benar terjaga secara secure, dan yang kedua ada trackernya. Itu sih yang penting kalau untuk kita menjaga keamanan. Gak mungkin dong kita misalnya ngejaga rumah gitu ya, kita udah pasang CCTV tapi CCTV-nya nggak bisa nge-record, cuma sekedar nunjukin kalau ada CCTV aja. Pastinya setiap CCTV ada recordnya dan kita bisa ulang, dan itu bisa kita bawa ke pengadilan sebagai bukti. Oh, ini ada orang yang mencuri motor kita misalnya, ada yang mencuri mobil kita gitu. Jadi di polisi juga bisa lebih percaya. Nah, untuk DokuFlow misalnya Bapak Ibu semua ada kebocoran tadi dokumen rahasia gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua bisa membawa lampiran-lampiran report dari DokuFlow-nya. Misalnya ada audit log-nya tadi. Yang kedua ada watermark-nya. Jadi kita bisa buktikan, oh ini versi keberapa, dokumen yang mana, kayak gitu. Tapi ya, balik lagi ke awal ya. Jadi di DokuFlow itu kayak safe deposit box, ada role base-nya. Nggak semua orang itu akan dapat akses ke dokumennya. Semua dokumen akan di private gitu ya. Secara default, semua dokumen akan di private kecuali dia dapat aksesnya. Jadi kita nge-limit unauthorized access gitu. Jadi DokuFlow bukan cuman supporting aplikasi yang disurrounding aja, dengan kemudahan dia ada API, terus ada enkripsi gitu. Tapi ada juga yang paling penting adalah role based access controlnya tadi. Jadi kita nge-limit beberapa user yang memang dia nggak bisa akses kayak gitu. Nah, beberapa benefitnya sih kalau di klien-klien existing kita ya, biasanya mereka sangat kebantu dengan DokuFlow. Mereka bilang lumayan sekarang ketika nyari dokumen nggak ribet lagi. Kita bisa searching langsung metadatanya. Misalnya dokumen invoice, judulnya apa, nomor berapa, nominal berapa gitu. Atau yang kedua, mereka ngerasa lebih aman ketika nyimpen data-data rahasia di perusahaan. Ada perusahaan manufacturer, dia punya desain produk gitu ya. Mereka semua simpen di DokuFlow. Kenapa? Karena sebelumnya mereka harus minta ke PIC tertentu lewat email, lewat WhatsApp, dan itu nggak secure. Nah, mereka pengen ada sebuah centralized repository yang bisa jagain, dan untuk versionnya juga selalu terupdate, jadi nggak ada istilah salah versi. Mungkin itu sedikit cerita singkat tentang DokuFlow DMS. Semoga bisa membantu mengamankan dokumen-dokumen rahasia di perusahaan Bapak Ibu semua. Untuk menjaga dokumen-dokumen rahasia perusahaan, yang tadi ya kita takut jangan sampai bocor ke kompetitor ataupun ada dokumen-dokumen yang hilang gitu ya. Nah, DokuFlow ini bisa ngebantu untuk kita secure secara role based ataupun enkripsinya gitu. Yang kedua, kita bisa juga untuk integrasi ke beberapa surrounding aplikasi. Mungkin Bapak Ibu semua punya aplikasi banyak, storage-nya terpisah-pisah. Nah, bisa sekarang decentralize di DokuFlow. Jadi untuk ngekontrolnya lebih mudah, satu pintu saja lewat DokuFlow. DokuFlow udah ada integration-nya dan beberapa feature yang mendukung untuk kolaborasi antar karyawan. Misalnya tadi ada workflow, lalu ada version control gitu ya. Jadi kita bisa nge-monitor mana sih dokumen yang terbaru, mana dokumen yang udah rilis, mana yang masih draft gitu. Nah, DokuFlow di sini berperan untuk nge-secure setiap dokumen rahasia, dokumen sensitif, atau mungkin personal data di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan adanya DokuFlow ini lebih aman, lebih nyaman dalam mengelola dokumen di perusahaan. Dan tentu saja bersama dengan Indocyber Global Technology, one of our long-term partner, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk deliver value terbaik ke perusahaan Bapak Ibu semuanya.
Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita akan bantu. Atau kalau misalnya mau info lebih lanjut, bisa akses ke website partner kami www.indocyber.co.id atau email ke info@indocyber.co.id. Sekian, bye!